Kenapa tuh si Putih? Kok pakai minta tolong segala sih, Foodies? Emang ada penjahat atau gimana sih? Wah, siapa yang bisa nolongin nih? Mana lagi di tengah kampung begini lagi. Gawat nih, Foodies. Tolong, tolong. Apa bang? Seneng banget Foodies, ada Spiderman yang nyamperin saya. Aduh Mary Jane, mau ditolongin coba. Tolong apa? Ini saya mau minta tolong soalnya lapar. Oh lapar. Ini udah disiapin. Udah dibakarin Iya. ikannya, tunggu matang aja ya. Dan ikannya ayam. Ini ayam. Oh, jadi gini ya Foodies ya, kalau di muka bumi ini udah damai, nggak ada kejahatan. Spiderman aja gabut, nggak ada kerjaan jadi bakar-bakar ya Pak ya. Wih, siapa bilang Spider-Man cuma ada di kota New York? Nih, di Cibinong, Kabupaten Bogor, ada juga loh. Pasti baru lihat kan Foodies, bedanya di sini Spider-Man-nya tuh nggak membasmi kejahatan, tapi membasmi kelaparan. Cakep. Lihat aja tuh tangan Spider-Man-nya lagi kipas-kipas. Biasanya kan dipakai buat ngeluarin jaring laba-laba. Nah, mungkin gara-gara di sini kotanya aman ya kan? Jadi abang Spider-Man-nya side job nih. Jadi kang bakar-bakar dulu. Canda ya Spider-Man. Ngomong-ngomong nih Pak, udah berapa lama bakar-bakar kayak gini? Kalau bakar gini udah lama. Heeh. Ada 4 tahun. 4 tahun? Ya. Selama 4 tahun pakai kostum Spiderman? Ya betul. Lama banget. Kelihatan Pak ini Pak? Kelihatan lebih jelas malah. Iya. lebih Asapnya jelas. masuk. Oh gitu. Mohon maaf ya Foodies, berhubung Putih belum pernah ketemu Spider-Man, jadinya agak norak dikit nih. Aduh, penasaran ya kamu. Ngomong-ngomong, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh Foodies. Bisa bertahan selama itu dengan kostum Spider-Man setiap pagi, udah pasti bukan karena iseng doang ya kan? Nah, ada alasannya dong. Bener nggak sih Pak Supri? Oh iya, belum dikenalin nih Foodies. Sosok di balik kostum Spider-Man ini adalah Pak Supri. Jadinya Surpriderman dong. Tujuannya nih Pak apa? Kenapa pakai baju Spiderman kayak gini? Tujuannya menghindari panas matahari, panas api. Oh jadi sebenarnya sebagai pelindung ya, Iya, tapi betul. yang dipilih kostum Spiderman gitu ya. Betul, ya. Jadi menarik perhatian kan ya Pak? Yaps, Pak Supri emang menghindari banget tuh paparan matahari secara langsung. Sebenarnya sih matahari di pagi hari kan sehat ya Foodies, tapi kalau berjemurnya setiap hari ya lumayan juga ya. Dari jam 6:30 sampai jam 8:30 sih itu nggak cuma takut belang, tapi takut gosong. Makanya Pak Supri punya ide cemerlang dengan menggunakan kostum. Ini selain menghindari matahari, juga menghindari asap juga Foodies. Jadi nggak pedih di mata dan nggak kehirup langsung tuh ke hidung. Anggap aja lah ya lagi pakai masker. Pernah nggak sih ada yang minta foto gitu loh? Oh banyak. Pak. Ya, kebanyakan anak kecil. Iya bener. Oh. Saya juga minta foto deh kalau gitu. Hihi, kapan lagi ya kan Foodies ketemu sama Surpriderman? Lumayan fotonya buat diupload di medsos biar makin eksis kayak anak-anak kekinian. Gimana ngebaliknya ini? Aduh. Iya. Pantesan harus sama Spiderman. Orang berat jadi sebaliknya. Dalam satu tempat bakaran ini ada sekitar 20 potong ayam. Nah, kalau ikan bisa mencapai 30 ekor tergantung ukurannya Foodies. Jadi dalam satu harinya nih selama 2 jam, Spiderman bisa membakar ikan dan ayam sebanyak 8 hingga 10 tempat. Wah, banyak juga ya. Spiderman, terima kasih sudah menolongku dari kelaparan. Sekarang saatnya makan. Iya Pak Spider, Putih makan duluan aja ya. Kasian banget tuh dia, udah kelaparan. Apalagi ngeliat aneka menu masakan khas Minang dipajang kayak begitu. Wah, udah auto kerucuk-kerucuk deh tuh perut. Ayo, Foodies juga kan? Ambil satu persatu potongan ayamnya dan simpan di atas piring hingga menumpuk. Itu loh Foodies, tumpukan makanan yang rapi di setiap etalase warung makan Padang. Tinggal ambil nasinya Foodies. Ini cuma satu nih.
Kenapa kalau dibungkus pasti nasinya lebih banyak? Iya, itu kenapa ya? Itu rahasia. Iya. Itu ada orang Padang. Lanjut, ambil tambahan lauknya ya. Ikan yang tadi dibakar, cumi, dan telur dadar. Buat menu lainnya juga ini disajikan di meja aja. Loh, ini ngomong-ngomong kok nambah terus sih piringnya ya? Foodies, perasaan tadi cuman bawa 1 piring ini. Kenapa sekarang datangnya jadi banyak banget? Karena emang ya kalau di masakan Padang itu ada 2 pilihan nih. Kalau mau makan di sini bisa 1 piring ambil sendiri atau mau disajikan aja. Kadang kan ada yang gak mau repot gitu untuk pilih-pilih, langsung aja deh sajiin aja. Nanti kalau udah di tempat baru nih tertarik sama yang mana. Nah, sekarang jadi galau kan? Semuanya terlihat menggiurkan. Tapi kayaknya nih lebih enak kalau makannya ditemenin sama Spiderman ya. Tapi gak apa-apa deh, kasihan dia masih bertugas membakar. Wah, jadi ada 13 piring nih termasuk sambal dan daun singkong foodies. Aduh, sanggup nggak ya nih ngabisin semuanya? Udah deh, yang penting isi perut dulu kali ya. Semakin lama nggak diisi, semakin protes pasti perutnya bunyi terus. Yuk kita cobain ayam bakarnya. Ada bumbu kuningnya nih di dalam sini. Dan dia meresap sampai ke dalam, kelihatan kan warna kuning-kuningnya. Nah, emang masakan Padang ini kalau untuk ayam bakar beda dibandingkan dengan ayam bakar kayak di tempat biasanya gitu yang banyak kecapnya, terus banyak si coklat-coklat dan bumbu-bumbunya itu lebih kayak berkuah gitu ya, lebih basah. Nah, kalau di masakan Padang itu dia bumbunya lebih pekat dan kayak akan rempah gitu loh. Tuh, nggak terlalu banyak kecap, jadi nggak terlalu basah dan rasanya beda foodies, gurih pedes. Namanya juga masakan Padang udah pasti pedas. Tuh, ini enak banget sih. Suka ayam bakar kayak gini. Ternyata ayam bakarnya emang sebelumnya dimasak dulu foodies. Bukan masak ungkep loh ya, tapi masak dengan aneka rempah yang serupa dengan bahan-bahan gulai. Jadi si ayamnya ini digulai dulu foodies. Gak heran sih kalau bumbunya meresap banget sampai ke tulang-tulang. Dan ini rame banget loh rasa rempahnya, juara. Tuh, bener kan? Bumbu ikan bakarnya juga beda. Kayaknya aku menemukan satu aroma khas yang sama ditemukan dari ayam bakar sama ikan bakar ini, tapi nggak ada di tempat-tempat ayam bakar lainnya. Ada aroma khas apa gitu. Ini rempah-rempah pilihannya nih, yang beda soalnya. Tapi aromanya tuh enak banget. Kayak ada sedikit campuran kemangi gitu juga. Ini mantep banget. Yang bikin aromanya jadi beda itu adalah daun jeruk dan daun kunyit nih yang diiris tipis-tipis kemudian dicampur dengan aneka rempah lain. Marinasi ala Minang emang khas banget ya, beda deh. Apalagi pilihan rempahnya, dahsyat. Nah, beda dengan ayam yang kadar pedasnya dikit banget, bahkan hampir nggak ada. Si ikan bakar ini justru lumayan pedas loh foodies, jadi nggak perlu ditambahin sambal lagi deh. Udah bakalan bikin huhah kepedesan. Lanjut cuminya ya. Di sini isinya tahu. Dia dimasukin tahu yang udah berbumbu, udah dihancurkan gitu sampai lembut. Tahunya ini juga dicampur sama kelapa, jadi lebih gurih gitu loh, guys. Berbumbu dicampur kelapa, udah dihancurkan, jadi dibikin seolah-olah telur ikan, tapi pakai tahu dan rasanya itu lezat banget sih sebenarnya nih. Olahan tahunya ini punya cita rasa tersendiri yang gak ngeganggu sama sekali ke cumi. Berasa banget tuh dua jenis makanan ini berbeda tapi gak saling merusak rasa gitu loh. Masing-masing berdiri kokoh dengan keunggulan rasanya, baik cumi maupun olahan tahunya. Pokoknya suka bingit lah. Nangka ini dicampur jadi bumbunya, dikasih ini daun zinggong, daun singkong. Oke. Sama sambal ijo. Aku mau coba lalapannya dulu. Aduk sama sambalnya ya. Begitu masuk mulut, lama bana. Beneran warung Padang ini mah fix banget. Soalnya kalau makan di warung makan Padang tapi nggak pakai sambal ijo sama daun singkong, berasa kayak bukan makan di warung makan Padang nggak sih foodies? Oh ya, satu lagi yang khas dari olahan Minang nih, tunjang. Yes, mantul abis. Tuh,
tunjangnya bisa dipotong pakai tangan, artinya ini empuk banget. Biasanya kan harus pakai sendok gitu ya. Pakai tangan, campur bumbunya, ya kan? Kita potong lagi, saking empuknya jadi gampang dipotong Foodies. Wah, Gigi nikmatilah masa kegabutanmu ya. Sebab jika lo makan yang alat-alat, Gigi harus bekerja keras. Udah pasti sih, masalah bumbu nggak perlu diragukan lagi, udah pasti. Lihat, kelihatan kan? Pekat banget, rempah-rempahnya banyak banget. Terus kalau si tunjang ini dia gurih, nggak terlalu pedes, sedikit doang, cuman anget-anget doang. Dan tekstur tunjangnya ini termasuk yang empuk ya, karena ada tunjang yang keras banget sampai susah digigit. Nah kalau ini tuh kan termasuk yang empuk tuh, ya kan? Dan nggak ada aroma dari tunjangnya sendiri yang kayak bikin bau gitu, ini nggak hilang. Kalau pecinta tunjang sih bakal ngincer banget nih tunjang yang diolah dengan cara yang tepat kayak begini. Soalnya udah pasti bakal memanjakan lidah. Tuh, Putih aja sampai kenyang ngantuk gitu tuh Foodies. Lazis banget kayaknya. Tolong Foodies, saya kekenyangan, nggak sanggup ngabisin ini semua, udah kenyang banget. Pedes lagi kepedesan. Mbak. Loh, kirain kalau minta tolong ya datangnya Spiderman lagi, kok malah bapaknya? Saya Spiderman-nya. Bapaknya Spiderman-nya? Hah? Iya. Masa sih? Coba buka dulu maskernya. Siapa tahu ini Peter Parker ya kan? Iya nggak Foodies? Coba. Ah!